Baik Bapak Ibu, pada pertemuan ini kami akan memberikan panduan cara kita meregistrasi surat keluar. Artinya kita ingin menggunakan aplikasi Srikandi untuk membuat surat keluar. Tadi kita sebut sudah membuat draftnya. Kita sudah membuat draftnya di Microsoft Word ya, dengan ekstensi DocX. Nah, kemudian sekarang kita ingin melakukan registrasi. Kita ingin memasukkan surat itu di Srikandi untuk kita kirim, untuk ditandatangani, diverifikasi, dan dikirim nanti ke tujuan. Baik Bapak Ibu, pertama kita buka ya di sini ya, Srikandi ya, srikandi.arsip.go.id. Kemudian kita enter ya. Kemudian kita masukkan di sini ya, kalau membuat surat ya, misalnya pakai TU ya, TU, kalau saya TU Diskominfo tik ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kita masukkan password. Nah, maka kita sekarang berada di halaman TU ya. TU ini nanti atau petugas surat yang akan melakukan registrasi surat keluar, surat masuk dan sebagainya. Nah, untuk melakukan registrasi surat keluar ya, kalau kita ingin membuat surat keluar, nah di sini kita klik ya, klik registrasi naskah keluar. Kita klik di sini, registrasi naskah keluar. Nah, kemudian di sini kita isi ya, surat itu dikirim melalui Dinas Kominfo kan, yang kan tadi surat tugas yang tadi saya buat itu, kemudian kita akan kirim melalui Dinas Kominfo ya, komunikasi ya. Nah, ini kita buat. Kemudian jenis naskahnya tadi adalah surat, misalnya surat perintah tugas ya, surat perintah tugas. Nah, ini ya, cari di sini misalnya surat nota dinas ya, nota dinas akan ada ya, misalnya surat tugas ya, cari, ketik tugas, kemudian dipilih di sini ya, yang ada kata tugasnya. Di sini ada berapa, ada dia ya, ada 2 ya. Kemudian di sini sifat naskah ya, biasa saja ya, karena ini surat perintah tugas saya sifat naskahnya biasa ya. Ya, ini sifat tugasnya biasa. Ini kita kirim melalui Dinas Kominfo. Ini tadi kita ulang ya. Tinggal kita klik di sini, cari komunikasi ya. Nah, di sini kalau misalnya tulis dari kita kirim melalui pariwisata, tulis pariwisata, nah, akan ada keluar Dinas Pariwisata. Kalau misalnya dari PMD, tulis saja desa, akan ada di sini ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Kalau kita dari Kominfo itu cukup komunikasi saja, ini ketik komunikasi di sini. Kemudian di sini kita buat surat tugas, berarti kata tugas ya. Ini ada keterangan melaksanakan tugas dan surat perintah tugas. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya lah biasa. Nah, klasifikasinya ini silahkan ibu saya dengan ibu bapak ya, bapak ibu sesuai dengan biasa klasifikasi. Tapi karena saya dia aptika di bidang saya, bidang aplikasi, saya sering menggunakan kata informatika ya. Kalau saya surat tugasnya yang berkaitan dengan penugasan di bidang saya ini, saya sering mengambil ini. Kalau mau yang umum juga silahkan, tinggal cari umum ya, umum juga ada di sini ya, dan sebagainya ada, tinggal diketik cari. Kalau saya sering menggunakan informatika ya, supaya jelas ini adalah berkaitan dengan surat yang berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian setelah kita isi ini, kemudian kita ambil nomor. Nah, sebelum ditandatangani di sini ada XX ya, ada XX Bapak Ibu. Sebelum ditandatangani tadi, pada saat nanti sudah ditandatangani maka akan berubah. Kemudian nomor referensinya ini silakan dikosongkan. Halnya misalnya tadi surat perintah tugas atas nama Sumerah misalnya ya. Kemudian ringkasannya kita isi di sini
surat perintah tugas atas nama Sumirah sebagai pengajar ya, sebagai pengajar manajemen risiko keamanan SPBE. Nah, ini ringkasannya, sehingga nanti pada saat kita ingin cari suratnya tinggal cari keamanan SPBE atau apa bisa ketemu. Kemudian kita cari file draft yang sudah kita buat di Microsoft Word tadi Bapak Ibu. Kita browse di sini. Ingat format yang didukung itu adalah docx maksimal 5 MB. Nah, ini kita cari, kita tekan ya, kita browse ya. Kemudian saya cari di mana dokumen tadi Bapak Ibu ya. Di mana surat saya tadi itu saya simpan. Ya, kita cari ya sambil kita menunjukkan ya paling tidak cara pencarian ya. Saya taruh di sini tadi. Kemudian di kumpulan surat, kemudian ini surat saya, kemudian saya open. Nah, sehingga di sini sudah masuk ini surat tugas ya, narasumber. Ya, setelah itu turun lagi ya, turun Bapak Ibu, ini lampirannya tidak ada, kita kosongkan ya. Nah, kemudian kita isi yang utama ya, yang tujuan surat ya. Bisa kita menggunakan ya, di sini misalnya saya akan dikirim ke Sumirah ya, dikirim ke Sumirah ya. Kalau mau misalnya ke OPD, di sini ada grup misalnya OPD ya, grup OPD. Tinggal nanti Bapak Ibu klik kepala OPD, maka akan terkirim ke semua kepala OPD. Ini grup tujuan, tapi ini karena suratnya adalah perorangan, ini akan dikirim ke Sumirah ya. Kemudian tujuan eksternalnya tidak ada ya. Kalau mau buat tujuan eksternal ya, nanti bisa kita juga buat, tetapi harus dikirim juga secara manual. Kemudian di sini ada ya verifikatornya di sini Sumirah ya. Ya, bisa saya tambahkan di sini yang lain, silahkan saja, misalnya sekretaris siapa ya boleh ya. Ini tapi saya sebagai contoh, ini saya verifikator, misalnya mau Pak Muji Tahidin juga bisa ya, kalau mau tambahkan di sini ya Pak Ibu. Kemudian penandatangan tinggal dilihat, ini karena ini adalah surat dinas, maka ya dicari Pak Ahad Legiarto ya, Kepala Dinas Kominfo. Kemudian penandatangan secara TTE, bukan TTD tetapi TTE ya. TTE, tanda tangan elektronik ya. Pastikan Kepala Dinas Bapak Ibu sudah memiliki TTE. Jika belum ada, silahkan melalui CASN. Jika belum bisa, silahkan hubungi tim di Kominfo ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita simpan ya. Nah, sudah terisi semua, kemudian kita simpan ya. Nah, kemudian berhasil kita simpan. Nah, ini adalah surat yang tadi kita buat ya Bapak Ibu. Nah, ini berhasil kita buat. Nah, kemudian setelah kita buat, bisa kita lihat dulu ya di tanda mata ini ya. Ya, ini di tanda mata ini bisa kita lihat ya. Ya, ada di log naskah ya. Ini kalau kita tutup kemudian kita buka, ada di log naskah ya. Kemudian kita buka tanda mata ini. Nah, setelah kita buka tanda mata ya, di sini kita bisa cek dulu ya, surat yang kita buat tadi apakah sesuai atau tidak. Nah, ini penomorannya ya masih merah karena belum ditandatangani secara elektronik. Kemudian di bawah barcode-nya sudah tampil masih merah karena belum ditandatangani ya. Ini tidak ada format yang berubah sehingga sudah pas. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa kirim konsepnya. Nah, kirim konsep ini ya, nanti akan tampil di sini yang akan melakukan verifikasi ya. Kebetulan ini hanya satu orang ya, akan dikirim ke ya, daftarnya cuma satu orang. Kemudian kita klik ya kirim ini. Kemudian berhasil. Nah, ini ya, sekarang surat ini sudah
siap diverifikasi oleh orang yang sudah didaftarkan untuk melakukan verifikasi. Tadi Sumerah. Ya, kalau misalnya ada yang lain berarti juga nanti akan masuk ke akun yang lain. Nah, ini adalah cara kita untuk melakukan registrasi surat keluar, Bapak Ibu. Jadi ya sangat gampang ya untuk melakukan registrasi surat keluar. Nah, sekarang tinggal tanggung jawab verifikator, apakah kabid, sekretaris, kepala dinas, ya, Pak Sekda kalau ditandatangani oleh Pak Bupati. Nah, mungkin ini ya gambaran atau tutorial singkat cara meregistrasi surat keluar, Bapak Ibu. Terima kasih.